Ya, lalu bagaimana untuk menyempurnakan keimanan itu agar keimanan itu didominasikan dengan amal soleh? Ya. Nah, diantaranya yang pertama dan kedua adalah mengikhlaskan seluruh amal perbuatan hanya untuk Allah semata dan senantiasa perbanyak zikir kepada Allah, diantaranya dalam bentuk tilawah Al-Quran, tadabbur terhadap ayat-ayatnya gitu ya, serta selalu khusyuk dalam sholat ya. Nah, di surah Al-An'am disebutkan ayat 163, la syarikalah wabindalika umirtu ma'ana awalul muslimin ya. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri ya. Pertama-tama taslim, menyerahkan diri, itulah makna keislamannya ya, serahkan diri kepada Allah. Dengan keikhlasan ya, selain syaratnya diterima amal, maka itu akan disuburkan keimanan yang ada dalam hatinya dan juga dikuatkan dalam amal soleh ya. Terus surah Al-An'am juga 2 kali ya sebenarnya. Dan kalah Pak ini wajah tuh yang itu ya, wajah tuh wajah ya, dan seterusnya gitu ya, 2 kali itu ya, bahwa menghadapkan ibadah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah ya. Terus yang kedua tadabbur Quran ya, tilawah Al-Quran juga diantaranya, serta khusyuk dalam sholat. Dikatakan illa masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah ya, kata Allah juga dikatakan dalam surah Al-Kahfi. Kalau digigit nyamuk itu kita bisa Apa? Kalau digigit nyamuk kita nggak sholat gitu. Iya. Bisa ya. Iya. Jadi ketika lupa atau berjanji ya, ucapkanlah insya Allah ya. Mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini ya. Dan pasti ada ayat-ayat yang didustakan tuh ya, ada yang berpaling gitu ya. Illa kan anhumo ridin tuh ya, di Al-An'am ayat 4 ya. Artinya untuk menyuburkan keimanan, membenarkan keimanan itu pada Al-Quran dan membacanya gitu ya. Terus waqala alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Rabb-nya
Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang bertobat kepadanya, gitu ya. Iya. Terus utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar Allahu ya'lamu ma tasnaun. Itu ya. Nah, itu Al-Ankabut ayat 45 ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, itu. Berarti zikir lebih tinggi ya? Iya, zikir tinggi. Itu ada tingkatan yang tadi ya, tingkatan keimanannya. Zikir yang teranya kan yang paling tingginya kan itu la ilaha illallah, gitu. Tadi batasan Apa? La ilaha illallah ya bebas mau baca la ilaha illallah, karena kita itu senantiasa membaca syahadat kan di beberapa kesempatan. Setelah azan kan itu ada sunahnya baca syahadat ya, selain doa ya Allah khususnya itu Allah merbahadi dan ditambah ya khususnya. Terus syahadatain juga kan dibaca setelah berwudu kan gitu. Dan itu ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Terus juga kan dalam zikir pagi dan petang ada bacaan syahadatnya gitu. Ada beberapa zikir tuh ya. Nah itu. Jadi baca Al-Quran untuk menambah keimanan, menyuburkan keimanan ya. Karena iman itu ya perlu disuburkan tuh ya gitu. Kalau nggak disuburkan ya kering juga gitu ya, kering. Gersang. Iya. Iya. Terus sholat juga dari perbuatan keji dan mungkar itu kan diantaranya dari sholat yang benar ya, sholat yang benar, tidak hanya sholat asal-asalan ya. Jadi sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan lebih keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Orang sholat ya pasti ada potensi perbuatan keji dan mungkar juga. Hanya saja ketika dia menerapkan sholatnya dengan benar dan menerapkan sholatnya juga di luar sholat, ya, di luar sholat juga menerapkan apa yang dia kerjakan dalam sholat, ya dia tidak akan mudah juga melakukan perbuatan keji dan mungkar walaupun ada potensinya gitu ya. Iya. Iya. Nah, zikir juga, ya zikir termasuk yang paling utama adalah tilawah Al-Quran. Dan di sini juga dikuatkan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, berarti mengajarkan kalau Allah Maha mengetahui ya kita khawatir akan amal kita karena pasti akan Allah ketahui ya, gitu. Jangankan ketika sudah mengerjakan, sebelumnya juga Allah sudah tahu ya, amal kita bagaimana. Nah, kita senantiasa menjaga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan agar ketika nantinya dimudahkan segala perkaranya, masuk juga di akhirat nanti ya.
Amin ya rabbal alamin ya. Paling demikian yang bisa disampaikan. Apa yang kita bahas semoga bermanfaat. Insyaallah nanti akan dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi di hari Rabu ya. Kalau besok ya kemungkinan bisa ke Ciputra ya. Ya, jadi hari Rabu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan ya mukhalifal qulub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wa minkum subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran juga kesehatan terus menerus ya. Serta Allah mudahkan kita terus bersyukur dan memanfaatkan nikmat-nikmatnya pada jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.